Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Diah Permatasari, tingkat 3A, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara bilas lambung. Nah, yang pertama kita masuk ke tahap prainteraksi. Di tahap prainteraksi, kita harus validasi nama klien dan keadaan umum klien. Yang kedua, kita pastikan tidak ada kontraindikasi. Selanjutnya, kita siapkan alat-alat terlebih dahulu. Alat-alat steril yaitu di bak instrumen ada selang NGT sesuai ukuran. Ini diibaratkan selang NGT sesuai ukuran, yaitu jika bayi 5 ukurannya, kalau anak 8, jika dewasa 8 sampai 10. Lalu ini kapas diibaratkan kasa. Selanjutnya ada handscoon steril. Dan ada perlak, lalu ada bak penampung, bisa pakai urine bag atau pakai ember. Lalu ada bengkok, lalu ada kom berisi air hangat, ada gunting plester dan plester. Setelah itu ada cairan NaCl, ini diibaratkan cairan NaCl. Lalu ada jeli, lalu stetoskop, dan ada spuit. Nah, untuk spuit seperti ini ya, ukurannya 50 ml. Nah, tujuan dari bilas lambung di sini yang pertama untuk membersihkan dan mengkosongkan lambung dari zat yang beracun. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan dalam usus bila terjadi sumbatan di usus. Yang ketiga, mengempiskan lambung selama pemasangan ventilator, seperti itu. Kita masuk ke tahap prainteraksi. Di tahap prainteraksi yang pertama kita lakukan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada pasien maupun keluarga pasien. Yang kedua, kita mengidentifikasi kembali nama klien, misalnya, mohon maaf Ibu, apa benar ini dengan Ibu Rara? Boleh dilihat gelang namanya. Kita cocokkan nama pasien dengan gelang nama pasien. Nah, setelah itu kita perkenalkan terlebih dahulu diri kita kepada pasien. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Novia Diah Permatasari. Saya perawat di rumah sakit ini yang bertugas pada pukul 7 sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan bilas lambung kepada Ibu yang bertujuannya untuk mengeluarkan zat beracun yang ada pada tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Seperti itu. Dan waktunya kurang lebih 10 sampai 20 menit. Setelah itu, setelah kita jelaskan prosedur dan tujuan kegiatan, kita berikan kesempatan klien dan keluarga klien untuk bertanya. Setelah itu, jika semuanya sudah bersedia, sudah setuju, kita pastikan lingkungan cahaya cukup terang dan kita berikan privasi kepada pasien dengan menutup sampiran. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Di tahap kerja yang pertama kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah itu kita lafadzkan bismillah bersama-sama dengan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita atur posisi pasien dalam posisi semipolar. Setelah itu kita siapkan NGT. Dekatkan alat terlebih dahulu. Kita siapkan NGT-nya. Setelah itu kita siapkan cairannya juga. Cairan NaCl, dan kita letakkan perlak di bawah dagu klien. Kita letakkan perlak di bawah dagu klien. Setelah itu kita siapkan jeli, dan kita ukur panjang selang NGT-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita menggunakan handscoon yang steril.
menggunakan handphone yang steril. Setelah itu kita siapkan selang NGT-nya. Kita ukur selang NGT-nya mulai dari, kita pertahankan selang NGT-nya. Kita ukur dari telinga ke hidung. Nah, selanjutnya dari hidung kita ukur ke PX, yaitu sipoideus. Nah, selanjutnya kita beri tanda. Kita beri tanda dengan menggunakan pulpen. Setelah beri jeli di ujungnya, kita lumaskan jeli. Setelah itu kita masukkan selang NGT. Apabila pasiennya sadar, kita instruksikan pasien untuk menelan. Nah, kita masukkan, telan ya Dek. Diam. Kita masukkan. Kita masukkan sesuai dengan tanda yang sudah kita ukur sebelumnya. Nah, setelah itu kita masukkan NGT kan. Nah, setelah itu kita pasangkan terlebih dahulu tester. Nah, setelah itu kita masukkan cairan NaCl ke spuit secukupnya. Isi dengan udara di spuit. Nah, setelah kita isi udara di spuit, kita pakai stetoskop dan kita pastikan kita simpan stetoskop di arah lambung dan kita pastikan apakah sudah masuk atau belum. Nah, spuit kita masukkan udara. Nah, jika udara setelah dimasukkan, pasti akan ada suara bluk seperti gelembung. Nah, setelah itu ada cara yang lain. Kita ambil kom yang berisi air hangat. Selanjutnya kita masukkan selang NGT ke dalam kom. Apabila air yang di dalam kom bergelembung, tandanya berarti belum masuk selangnya kepada lambung. Tetapi jika tidak ada gelembung, berarti itu selangnya sudah masuk. Setelah itu kita lakukan aspirasi cairan lambung, yaitu dengan bilas lambung. Nah, di bilas lambung ini kita ambil spuit dan isi NaCl secukupnya. Setelah itu kita dekatkan terlebih dahulu ember atau bak penampungnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam cairan, ke dalam selang NGT. Kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita hubungkan selang NGT di bak penampung atau ember. Kita hubungkan di bawah. Lalu kita posisikan pasien dengan posisi miring deh. Dengan posisi miring. Nah, setelah itu jika cairan sudah keluar, pasien terlentang kembali dan kita lakukan observasi dan catat cairan yang keluar dari selang NGT.
Nah, misalnya yang kita ukur itu dari jumlah, warna, bau, dan konstribusinya. Setelah itu kita lakukan fiksasi di selang NGT dengan menggunakan plester supaya tidak lepas. Setelah itu kita lakukan fiksasi dengan menggunakan plester dengan membentuk kupu-kupu. Nah, setelah itu kita tutup ujung NGT-nya, selang NGT kita tutup apabila bilas lambung telah selesai. Nah, kita buang handscoon ke bengkok, kita rapikan terlebih dahulu alat-alatnya. Setelah kita rapikan alat-alat, kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita baca Alhamdulillahirobbil alamin, Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, setelah kita pamit kepada pasien. Ade, tindakannya telah selesai. Nanti suster akan kembali lagi pada pukul 12 untuk memberikan obat kepada Ade ya. Nah, setelah itu kita pamit. Selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi. Di tahap terminasi yang pertama kita kaji respon pasien selama diberi tindakan seperti apa. Yang kedua kita beri feedback positif kepada pasien. Yang ketiga kita lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Yang keempat kita rapikan alat-alat. Selanjutnya kita cuci tangan dan catat hasil evaluasi dan pelaksanaan tindakan di dokumentasi pasien. Cukup sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.